everyone. Pada pagi hari ini kita ada kesempatan yang seru sekali untuk membahas tentang tips mendidik anak usia 2-5 tahun bersama dengan siapa? Nah, di sebelah kanan dari saya ada kursi kosong. Kita panggil ya siapa narasumbernya. Kita panggil ini dia narasumbernya, Miss Dia. Ayo kemari. Ya, halo. Halo Miss Dia, apa kabar? Ya, baik, sehat, Miss Anggita. Good morning everyone. Good morning Bapak Ibu yang ada di rumah atau di kantor, ya. Salam kenal. Bapak Ibu, parents yang ada di rumah, pasti penasaran kan kita hari ini mau ngapain? Nah, kalau mungkin Bapak Ibu yang sering melihat follow Instagramnya Recis, hari ini ada live IG bersama praktisi pendidikan. Kebetulan praktisi pendidikan kita pada siang hari ini bersama dengan Miss Dia, prinsipal dari PG and Kindergarten. Betul ya Miss Dia? Iya. Kira-kira kita hari ini mau bahas apa sih Miss? Iya, sesuai dengan judul ya atau tema IG Live kita hari ini, yaitu tips mendidik anak usia 2-5 tahun ya. Nanti kalau boleh saya panjangin dari 0 mungkin ya sampai 6 tahun gitu ya. Mantap, oke. Kita mulai aja. Sebelumnya boleh dong kenalkan Miss Dia sendiri. Ini sudah berapa lama sih berkecimpung di dunia pendidikan, kemudian sebagai praktisi pendidik, seperti apa sih terjangnya Miss? Oh, oke. Saya sekarang sebagai kepala sekolah di TK Regina Pacis ya, Bapak Ibu, yang berada di Palmerah. Nah, saya memang jatuh cinta gitu ya sama anak usia dini. Itu bermula dari anak-anak saya sendiri gitu. Nah, sehingga terus saya mengikuti sebuah parenting ya, sebuah kursus yang diadakan untuk orang tua bagaimana untuk mengetahui anak-anak usia dini. Nah, di situ saya belajar tentang psikologi perkembangan anak. Di situ juga tentang golden age. Nah, sehingga saya praktekkan ke anak-anak saya. Terus saya pikir, oh tidak semua orang tua gitu ya paham mengenai golden age, terus paham mengenai karakteristik anak-anak gitu kan. Nah, sehingga saya memberikan diri saya untuk mengajar di sebuah TK. Nah, setelah itu saya memperdalam ilmu tentang pendidikan anak usia dini saya di salah satu perguruan tinggi pendidikan anak usia dini. Terus kemudian masih tetap mengajar, terus menjadi wakil kepala sekolah, terus menjadi kepala sekolah, dan sekarang juga masih memperdalam ilmu tentang pendidikan anak usia dini. Boleh sebut universitasnya? Boleh dong. Ya, di salah satu universitas untuk master ya. Wah, berarti tidak dilakukan lagi ya Miss Ya, ya? 11 tahun. 11 tahun. Iya. Baik, kita langsung aja kali ya Miss ya. Pasti moms dan dads yang ada di rumah penasaran sih bagaimana sih cara mendidik anak usia dini, khususnya usia 2-5 tahun secara optimal ya Miss ya. Nah, kalau boleh tahu tuh sebenarnya di TK Regina Pacis sendiri itu ada pembagian usia berapa aja sih Miss? Iya, kalau di TK itu ada 3 kelompok usia ya. Jadi ini menjadi kebijakan sebuah lembaga pendidikan anak usia dini untuk membuat kelompok usia bisa 3, bisa 4 gitu kan. Nah, di Regina Pacis ini kita ada 4 kelompok usia, yaitu usia 2-3 tahun, 3-4 tahun, terus 4-5 tahun, 5-6 tahun. Jadi playgroupnya tuh ada dua level gitu. Jadi level 2-3 tahun dan 3-4 tahun. Ada juga sekolah kan yang biasanya playgroupnya cuma 1 level 3-4 tahun
gitu. Nah di Rencis ini ada kelompok 2-4 tahun. Berarti secara pembagian usia itu pasti butuh penerapan yang berbeda-beda ya Miss ya? Iya betul sekali. Karena kan setiap capaian gitu ya, setiap kelompok usia mereka punya satuan tingkat pencapaian perkembangan yang beda-beda gitu. Sebelum kita bahas tips dan cara mendidik anak, kita bahas dulu kali ya Miss ya. Maksudnya perkembangan anak itu seperti apa supaya nanti Mom and Dad jadi semakin luas wawasannya seperti itu. Nah berarti bagaimana sih Miss tahapan-tahapan pendidikan? Misalnya tadi Miss kan jelasin misalnya kalau mungkin lebih diperluas dari usia 0 sampai usia 6. Nah itu bagaimana Miss? Iya, kalau untuk perkembangan anak gitu ya, jadi gini, kalau kita mau mendidik atau kita mau mencetak ya, kalau bahasa saya itu mencetak. Nah itu kita kan harus paham dulu nih bahannya, nah, terus juga nanti kan ada cetakannya gitu ya. Nah jadi kita harus kenal dulu karakter anaknya gitu. Nah kalau untuk bayi gitu 0 sampai 1 tahun itu kita sebut bayi ini mereka tuh keterampilannya adalah mereka sudah bisa berguling gitu ya. 0 sampai 1 tahun ya, mereka sudah mulai merangkak gitu, duduk gitu kan. Terus kemampuan panca inderanya seperti mengecap, meraba gitu. Nah itu sudah mulai terlihat gitu kan. Nah terus kemampuan mereka tuh untuk memasukkan benda-benda ke dalam mulutnya, dan itu dia mengeksplorasi. Cara mereka mengeksplorasi itu seperti itu. Kemudian untuk bentuk komunikasinya itu biasanya masih nonverbal gitu ya, atau verbal terbatas. Nah itu maksudnya adalah gumaman, terus masih bubbly gitu kan, mama gitu, masih bubbly, masih gumaman. Begitu mereka berada di usia 2-3 tahun, itu sudah sangat aktif. Nah, mereka tuh udah mulai mengeksplorasi apapun gitu ya. Nah, kemampuan berbahasanya juga meningkat, terus mulai dari memahami. Nah, jadi mulai dari bahasa reseptif dulu mereka memahami. Jadi jangan salah gitu ya, untuk anak umur 2-3 tahun itu mereka memahami gitu ya. Jadi terus kemudian mereka belajar mengungkapkan gitu, walaupun yang itu tadi kan kemampuan ototnya seperti otot lidahnya itu kan masih perlu mereka gunakan sehingga otot tersebut nanti matang dan terbentuk gitu kan. Nah terus kemudian di 2-3 tahun ini juga mengembangkan emosinya mereka gitu. Itu perkembangan emosi juga sudah mulai. Nah untuk itu yang paling baik adalah, yang paling bagus menempatkan mereka pada lingkungan gitu. Karena memang untuk perkembangan emosi ini mereka akan terbentuk gitu ya ketika ada di suatu lingkungan. Nah, terus kemudian untuk umur 3-4 tahun, maaf saya 4 ya, tadi 2-3 tahun, 4-6 tahun ini mereka sudah mulai aktif bergerak. Nah, mereka tuh suka dan sangat senang untuk dilibatkan di berbagai macam kegiatan. Nah, terus kemudian bahasanya itu baik bahasa reseptif maupun ekspresifnya, jadi mulai dia dapat memahami, terus mereka juga mulai bisa mengungkapkan gitu kan. Nah, mengungkapkannya juga mengungkapkan apa yang mereka rasa dan mereka inginkan gitu. Nah, itu untuk usia 4-6 tahun. Terus kemudian kognitifnya atau daya pikir anak-anak umur ini juga berkembang nih, maksudnya dalam masa-masa yang berkembang pesat gitu kan. Rasa ingin tahunya tuh besar banget, terus mereka akan selalu bertanya gitu kan, karena itu dibarengi sama kematangan kemampuan otot lidah terus artikulasi. Nah mereka tuh udah mulai tanya ini itu tanya gitu kan. Terus kemudian untuk bentuk permainan itu mereka masih individu.
walaupun permainan itu dilaksanakan bersama-sama ya. Nah itu karakteristik dari setiap kelompok usia 0 sampai 6 tahun. Sangat menarik menurut saya ya Miss, itu sangat menarik sekali karena perbedaan dari usia tersebut mempunyai perbedaannya sangat signifikan ya Miss ya, yang sama-sama pentingnya pertumbuhan anak usia dulu ya. Nah, aku pengen tahu nih, kita kan sekarang ada di kelas TK Gratis ya Miss ya. Nah, selama anak dari usia tadi berapa Miss, yang paling kecil 2 tahun sampai usia 6 tahun ini Gratis, apa saja sih yang anak-anak akan dapatkan selama sekolah di Gratis? Nah, tadi yang saya bilang ya, ketika kita mencetak gitu ya, kita harus paham dulu nih karakteristik mereka. Nah, guru-guru sudah paham, terus kemudian selain dari karakteristik, terus cara pendekatannya. Nah, kan kalau udah paham nih karakteristiknya, oh berarti si anak tuh begini, di usia ini begini. Oh berarti kita masuknya begini ke anak. Ketika kita juga tahu cara pendekatannya, kita menentukan strategi pembelajarannya. Berarti kalau yang di 2-3 tahun, kita memenuhi kebutuhan kemampuan berbahasa mereka yang sudah mulai paham, kita stimulasi. Nah, kita stimulasi dengan dengan cerita, terus dengan memperdengarkan mereka nyanyian gitu kan, terus mengajak mereka nyanyi gitu kan, terus memenuhi juga kebutuhan aktifnya mereka itu dengan kita puaskan dulu nih geraknya gitu kan. Nah, terus kita juga memenuhi kebutuhan mereka akan gerakan mereka atau misalnya kemampuan fisik motorik mereka yang belum balance gitu. Nah, kita ada nih kegiatan untuk menstimulasi itu jalan di satu garis supaya mereka bisa mulai belajar dengan jalan itu balance gitu kan. Nah, itu terus itu di usia 2-3 tahun ya. Jadi dengan menstimulasi fisik motorik itu tadi, terus kita sudah tahu bahwa karakteristik anak usia ini sudah dapat memahami bahasa reseptif. Nah itu kita kasih gitu. Terus kita mulai stimulasi gitu dia untuk mengungkapkan gitu. Terus mereka secara mereka punya kemampuan untuk mengungkapkan kata masih belum sempurna gitu, tapi kita tetap menstimulus mereka supaya keluar. Iya, nah itu sangat penting sekali gitu, karena kita juga paham juga teori-teori belajar gitu kan, ini seperti yang Vygotsky bilang tuh. Jadi kalau untuk anak-anak ini untuk kognitifnya, yuk kita jadi scaffolding. Jadi kalau misalnya bangunan nih, kan mau bikin bangunan, itu ada scaffoldingnya dulu kan. Nah terus begitu udah diri permanen itu pelan-pelan dicopot. Iya, nah itu seperti itu pendampingan guru-guru di sekolah gitu. Jadi ada 4 tahap gitu kan ya. Yang pertama kita berikan mereka bantu gitu, kayak misalnya pakai baju gitu, kita bantu ini loh cara pakai kemejanya, kancingin bajunya gitu. Nah terus kemudian setelah mereka paham gitu, terus yang kedua biarkan mereka ada inisiatifnya sendiri. Nah mereka mulai sendiri nih. Nah terus yang ketiga mereka akan timbul otomatisnya itu, oh iya Miss, aku aja ya, aku bisa loh gitu, aku bisa loh sendiri gitu kan. Mereka akan melakukan itu sendiri gitu. Nah kemudian yang tahap yang keempat, mereka itu akan mulai tanpa kita stimulus ya, itu mereka akan aku push my chair sendiri gitu. Mereka selesai belajar, mereka akan push chair sendiri dan mereka bisa cerita gitu. Nah itu tahapan-tahapan kemampuan kognitif pada anak. Nah maka dari itu
ya sama di 2-3 tahun, di kelompok usia 3-4 tahun, di kelompok usia 4-5 tahun, di kelompok usia 5-6 tahun kita melakukan itu. Gitu, ya. Itu kan berarti sebuah rangkaian pendidikan yang sama-sama penting ya Miss ya. Kalau kita merawat Miss tetangga, nanti ada yang Miss sebelumnya. Tapi juga pendidikan anak nggak kalah pentingnya dengan pendampingan dari orang tua ya Miss ya. Nah tadi kan dari Miss dia sudah menceritakan tentang serangkaian garis besar nih dari perkembangan anak dari usia 0 sampai 6 tahun. Nah sekarang kita akan bahas nih Miss, bagaimana sih sebenarnya benar nggak nih kata-kata banyak nih kan artikel-artikel di luar sana yang membahas tentang tips mendidik anak supaya lebih optimal seperti itu. Nah kita sekarang akan bahas, nah bagaimana pendapat Miss Dia ya. Nih saya sebutin aja yang pertama, memberikan kasih sayang yang cukup. Jadi apakah memang orang tua harus memberikan kasih sayang yang cukup supaya pendidikan optimal kah? Atau mungkin ditambah hal-hal yang lain seperti itu? Iya, kalau yang tadi saya bilang ya, kebutuhan kita harus memenuhi kebutuhan mereka dulu gitu ya, sehingga mereka bisa trust, terus mereka bisa membuka hatinya untuk kita. Jadi apapun yang kita berikan ke mereka, mereka akan terima. Nah, jadi sangat penting sekali gitu. Jadi kasih sayang itu yang paling utama. Ya, berarti benar ya. Tips yang pertama adalah memberikan kasih sayang yang cukup kepada buah hati. Kemudian mengajaknya bermain. Nah, kenapa bermain gitu ya? Karena dari kegiatan bermain itu berbagai macam aspek perkembangan itu dapat kita stimulasi gitu, dari satu kegiatan bermain. Dan mereka juga anak-anak usia dini ini kita harus yang tadi memenuhi kebutuhannya mereka. Nah, kebutuhan akan bermain karena itu menyenangkan untuk mereka, ya kan? Kalau kita mulai dengan ke step atas gitu ya, merupakan suatu kebutuhan gitu kan ya, ini mewarnai loh, mewarnai. Nah, itu mereka nggak fun, nggak akan ada di hatinya mereka untuk mengikuti gitu. Jadi memang kebutuhan anak di umur atau di usia dini itu yang pertama adalah bermain, terus kebutuhan gerak. Nah itu kita harus paham, kita masukin gitu ya, yang mereka suka itu dengan sesuatu yang dapat menstimulus perkembangannya. Jadi memang bermain tuh dari satu kegiatan bermain kita bisa menstimulasi berbagai hal. Ayo kita main, misalnya kita main Lego. Nah, kan judulnya main ya. Mereka seneng. Tapi kalau misalnya, misalnya gini, ada worksheet gitu ya, worksheet atau lembar kerja, tracing misalnya, ini kan atau mewarnai lah, gitu, mewarnai. Terus ini nak, ayo belajar dulu, belajar mewarnai. Itu tuh di mindsetnya mereka, belajar gitu. Tapi ketika kita mulai dengan, ayo kita main ya, nih kita main warna. Nih ada polanya nih dari Miss Gita misalnya kan. Ayo nak, yuk kita main nih. Krayonnya mana? Nah mereka tuh akan antusias, beda, ya. Iya beda tanggapannya gitu. Oke, berarti yang kedua betul yang meng-engage yaitu mengajaknya bermain ya. Karena memang dunia mereka tuh bermain. Kita selanjutnya yaitu selalu memberikan pujian. Betul nggak tuh Miss Dia? Ini kalau misalnya dari Freud ya, jadi ini hubungannya sama stimulasi sama respon gitu kan. Nah, ketika kita merangsang anak-anak untuk mereka melakukan hal yang sama gitu kan ya, atau hal yang lebih bagus lagi, itu biasanya ada rangsangannya itu berupa pujian. Nah itu kalau menurut saya, kalau diberikannya tidak berlebihan atau tidak terus menerus gitu ya, itu bagus gitu. Tapi dengan ini ya, maksudnya kayak tarik ulur ya. Oh iya gitu ya. Jadi
untuk ujian itu seperti itu, karena memang itu untuk stimulus sama respon, terus dengan yang diberikan ujian bagus itu pasti akan menghasilkan tindakan yang lebih baik. Berarti tergantung sikonnya gitu ya Miss ya, bahasa gaulnya gitu. Oke. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu mulailah ajarkan tentang agama. Itu benar atau enggak ini? Itu sangat baik sekali ya, karena usia dini itu adalah fondasi. Jadi itu akan mereka pakai dan itu akan mereka gunakan sebagai tindakan pemikiran kah, tindakan gerakan kah, apa gitu, tindakan emosional itu akan mereka pakai untuk tahap perkembangan mereka selanjutnya tuh. Jadi untuk agama itu memang betul sekali gitu ya, dari mulai anak usia dini itu kita kenalkan, itu kita ajak bersama-sama mereka memahami, itu memang sangat penting sekali. Oke. Dan kebetulan juga Direktis itu mendukung ya Miss ya kegiatan seperti sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu dan kegiatan agama lainnya ya Miss ya. Oke, selanjutnya yaitu gunakan kalimat positif. Betul nggak Miss ya? Iya, itu sangat betul sekali. Sangat betul sekali ya. Iya. Karena kan kita ini role model ya, dan anak-anak usia dini ini belajar dari teladan ya, kalau misalnya bahasa gitu kita bilang itu teladan dari role model gitu. Jadi kalau itu tadi mencetak, kalau kita mau yang baik ya segala sesuatu yang baik yang kita berikan maka hasilnya akan baik. Jadi untuk kata-kata ya yang baik, nanti mereka akan copy. Akan membeo ya kita katanya ya. Iya, betul. Oke. Kemudian ini juga tadi sama nih, soalnya itu sama, yaitu memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Kan tadi kan posisinya si anak ini masih merekam seperti itu ya Miss ya. Jadi poin yang ini udah aku klaim pasti benar. Nah, tadi membahas ini juga masih ada korelasinya seperti itu. Nih yang menarik juga, jangan menggunakan kalimat atau menggerakkan sesuatu hal yang negatif. Itu bagaimana menurut? Iya, kembali lagi yang tadi ya. Jadi segala sesuatu yang kita berikan ke anak usia dini ini kita harus ingat bahwa itu akan jadi dasar mereka di tahap perkembangan usia mereka selanjutnya gitu. Jadi kalau bisa gitu selalu berikan mereka role model yang positif gitu kan. Walaupun mereka nanti akan ada di lingkungan dan mereka akan paham nih yang negatif-negatif itu. Tapi kalau kita dari awal sudah bisa menjelaskan dengan baik gitu kan, nah mereka juga akan, ketika mereka mendengarkan hal yang seperti itu, mereka akan, oh ini kan udah baik ya gitu, yang baiknya itu seperti ini ya gitu. Jadi mereka akan paham dan mengerti bagaimana mereka harus bertindak gitu. Ini lebih baik yang positif aja. Baik, oke. Ini yang terakhir, biasakan bersikap terbuka dengan anak. Itu terbuka yang seperti apa nih yang untuk dia? Iya, jadi gini, kita jangan memandang bahwa anak ini anak kecil gitu kan ya. Terus mereka nggak paham nih gitu kan. Terus misalnya nggak boleh nak, nah gitu kan. Nah akan lebih baik ketika kita sampaikan gitu, karena mereka yang tadi kemampuan mereka untuk reseptif gitu ya, untuk memahami itu berkembang gitu. Nah akan baik ketika kita jelaskan ke mereka gitu, terbuka. Nah kamu tidak makan permen gitu kan, itu karena berbeda sama teman-teman yang lain gitu. Kalau teman-teman yang lain mungkin daya tahan tubuhnya bagus gitu. Kalau kakak kalau sekali makan permen itu batuk gitu kan, itu terbuka aja, jelaskan ke mereka. Mereka akan sangat merasa, oh
dihargai, itu ada di anak usia dini, itu ada, sehingga mereka akan bertanggung jawab, karena anak-anak usia dini itu senang banget dikasih tanggung jawab. Betul gitu ya. Jadi terbuka saja sama mereka, tapi dengan bahasa yang sudah kita buat ya, jadi kita lihat juga, oh rasanya itu seperti ini ya anak. Oke. Baik, tadi kita udah memaparkan nih Miss, perkembangan anak dari seorang praktisi pendidikan dari usia 0 sampai 6 tahun, kemudian juga tadi artikel yang tadi aku sebut itu aku ambil dari pop.com Miss. Itu aku lihat tuh view-nya cukup banyak, jadi kan banyak nih ya orang tua yang kepo, yang penasaran dengan bagaimana sih mendidik anak saya nih supaya lebih optimal seperti itu. Tadi ada kurang lebih ada 10 poin yang disebutkan. Tadi dari yang pertama memberikan kasih sayang, sampai tadi yang paling terakhir biasakan bersikap terbuka. Nah, menurut Miss Diah nih selama pandemi ini apa sih yang perlu diterapkan lagi, khususnya orang tua parents moms yang ada yang di rumah untuk semakin percaya diri nih, kan pasti ada tuh ya Miss, orang tua yang nggak percaya diri, anak saya di rumah aja nggak bisa berkembang dengan baik. Coba Miss kasih tips ke mom and dad yang ada di rumah bagaimana supaya mereka percaya diri mendidik anaknya. Betul. Semua mami, semua daddy, terutama mami ya, itu secara naluri gitu ya, begitu melahirkan nanti Miss Andita begitu melahirkan, begitu mereka punya anak itu entah ya, itu akan dari Tuhan tuh timbul gitu ya, naluri keibuan, terus keinginan untuk membentuk anaknya, terus nah itu akan muncul dengan sendirinya gitu. Terus itu akan muncul juga ingatan yang long term memory-nya mengenai, oh saya dulu sama ibu saya tuh begini gitu. Nah bagus sekali gitu, kalian sudah besar ya, nah kita sudah dewasa, nah kita bisa pilih tuh, oh dulu aku tuh ibuku tuh begini, tapi terus hasilnya aku jadinya begini. Nah itu akan muncul sendiri. Nah sehingga tidak perlu khawatir gitu ya, itu naluri itu akan muncul sendiri, terus dari yang long term memory itu akan muncul gitu. Oh sehingga nanti sama anaknya pasti akan memilih, oh berarti gini aja nih yang mau gitu kan. Terus juga googling parenting itu udah high tech banget kan, kita googling itu info itu juga banyak banget sebagai bahan kita gitu ya, tentang karakteristik anak-anak biasanya. Jadi kita harus paham dulu. Jadi jangan ini anak kok nanya mulu ya. Nah jangan seperti itu, karena memang anak umur 2 gitu ya sampai 6 tahun, karena dia keingintahuannya besar, mereka akan tanya-tanya terus. Nah kita jawab, kita penuhi itu gitu ya. Nah terus jangan khawatir juga gitu. Googling parenting itu banyak banget. Nah dan kalau misalnya kalau saya itu lebih baik gitu ya, ketika ada masih Miss saya ini kan kerja gitu kan ya, jadi yuk percayakan anak-anak usia dininya ke lembaga pendidikan anak usia dini. Nah karena apa? Karena di lembaga itu kan ada guru gitu, dia siap dengan yang tadi membekal karakteristik anak, psikologi perkembangan anak, strategi pendekatannya gitu kan, merangkai kegiatan untuk si anak sehingga terstimulus, itu kan luar biasa. Nah jadi percayakan ke lembaga pendidikan anak usia dini, komunikasi dengan guru gitu ya, jadi tidak usah khawatir. Iya. Nah iya, tapi kalau masa pandemi ini itu juga tidak perlu khawatir juga gitu, segera cari lembaga pendidikan anak usia dini yang lihat program pembelajaran mereka, lihat tadi program pembelajaran, lihat kurikulumnya, setelah itu pelajari gitu ya. Nah kalau udah serat gitu sudah oke, nah daftarkan. Jadi begini, kalau saya punya quotes tuh gini,
di masa pandemi anak kan nggak bisa keluar nih, gitu kan. Nah, tapi ini umurnya ini jalan nih, sayang, gitu kan. Nah, kita pilih daripada anak ini tidak terstimulasi sama sekali, ya, lebih baik mereka mendapatkan stimulasi 1 jam 1 hari gitu ya, Senin sampai Jumat. Itu apa ya, quotes dari saya. Jadi mana nih yang lebih baik? Memang belajar secara langsung, interaksi langsung itu hasilnya akan lebih besar dibanding belajar yang tidak ada interaksinya gitu ya. Nah, tapi mana yang lebih baik nih? Tidak terstimulus sama sekali atau terstimulus dengan virtual? Gitu. Jadi itu aja sih, jadi tidak perlu khawatir. Oke, wah tuh closing statement yang sangat solid ya. Karena sayang kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Betul. Kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Sayang kan? Jadi kita isi. Betul. Nah, Cari lembaga pendidikan anak usia dini yang pas gitu ya, yang menurut mami atau Debbie itu pas. Oke, Miss Dia. Berarti nih ya, aku nyerempet sedikit nih dari ajakan Miss Dia nih untuk mom and dads yang mungkin sudah mensekolahkan anaknya di TK Regina Pacis dan masih ingin konsultasi. Kami terbuka ya Miss ya. Kalau misalnya ingin berbicara langsung dengan Miss Dia, baik lewat virtual, online, atau mungkin bisa datang ke sekolah dengan protokol ya Miss ya? Iya, dengan protokol kesehatan ya. Bisa untuk kita tanya-tanya, Miss, anak saya begini, ini wajar atau tidak, seperti itu ya Miss ya. Atau buat mom and dad parents yang ada di rumah yang belum masih bingung nih, belum menemukan sekolah untuk tahun depan mungkin ya Miss ya. Bagaimana sih ini anak saya harusnya diapain? Saya ragu nih mau pilih sekolah. Sebelum memilih sekolah, kita mengadakan konsultasi week tanggal 21 November. Jadi misalnya mom and dad pengen tanya-tanya tentang pendidikan anak, bagaimana baiknya, kami membuka waktu khusus supaya ada interaksi yang baik, supaya mom and dad percaya bahwa oh ini lembaga ini cocok untuk anak kami, seperti itu. Jadi nanti setelah dari sini mungkin mau review sedikit video-video PJJ ya, atau pembelajaran jarak jauh. Kami sudah ada di YouTube atau di Instagram, bisa dilihat aja di videonya di feednya Instagram Pacis. Nanti dilihat tuh betapa serunya sekali ya Miss ya, pendidikan pembelajaran online virtual ya. Iya, virtual. Anak-anaknya sangat antusias sekali. Luar biasa progres kekhawatiran mami, orang tua murid di TK Regina Pacis ya. Sekarang saya sebut nama ya. Di TK Regina Pacis itu terlihat sekali progresnya. Itu yang tadi khawatir, Miss, efektif nggak sih? Gitu kan. Karena kan kita taunya tuh bukan taunya ya, kita tuh mau sekolahin, terus anak-anak di sekolah itu kan berkembang sosial emosionalnya gitu. Nah, padahal nggak cuma sosial emosional, tapi 6 aspek yang kita kembangkan. Apa gitu? Itu nilai agama dan moral, terus sosial emosional sama kemandirian, terus fisik motoriknya, bahasanya, kognitifnya, sama seni. Gitu. Wow. Jadi kekhawatiran kan ada, gimana kita sekolahin tapi nanti nggak bisa dong mereka sosial segala macam gitu. Nah, tapi puji Tuhan gitu kan, dari 6 bulan ini mau 1 semester kita mau selesai, itu setiap 3 minggu itu kita sharing day dulu. Nah, saya tanya progresnya seperti apa, dan puji Tuhan loh, mereka di awal yang didampingin kan, kalau anak tuh unik ya, jadi tiap anak tuh unik gitu ya. Nah, tiap kelompok usia juga relatif. Nah, itu yang kita lihat, mereka bisa mute sama unmute sendiri sekarang. Iya, dia udah paham. Jadi sebenarnya nilai plusnya juga mereka jadi terbiasa dengan teknologi ya. Iya, jadi tadinya distimulasi kalau di playgroup tuh Miss Ellen ya, itu pakai card, jadi ada gambar
itu berarti mereka boleh unmute gitu. Terus kalau jadi strip gitu mereka mute gitu kan. Terus berjalannya waktu 3 minggu, 4 minggu gitu, 1 bulan mereka udah bisa sendiri tuh. Tadinya kan masih didampingin gitu, pendamping mama atau susternya yang mute, unmute gitu kan. Dia udah bisa. Jadi puji Tuhan ya. Ya itu tadi, walaupun secara virtual tapi terisi gitu, terstimulasi, terus ada progresnya. Jadi tidak skip ya, Miss ya? Iya, betul. Jadi saya tuh saya udah jalan ya sampai merinding gitu, karena kan situasi ini kan memang suatu yang baru buat kita semua ya, apalagi guru-guru. Nah, hasilnya itu bikin kita merinding gitu loh. Jadi kayak kita bisa sombong gitu, kayak tuh yang kemarin menangguhkan pembelajaran di TK. Nah, sekarang coba lihat, kasihan kan? Iya. Teman-temannya yang mereka tetap ikut itu ada progresnya. Gitu. Wow, sangat menarik perhatian sekali ya, Miss ya. Tapi buat Mom Enders yang penasaran bisa langsung klik aja videonya, ada di feed-nya Instagramnya Recis atau di YouTube Recis Jakarta atau di Sekolah Legina Praktis Jakarta, nanti langsung kelihatan PJJ online TK antusias sekali. Nah itu memang aku pun sendiri bukan sebagai pendidik ya, Miss ya, tapi aku juga memperhatikan guru-guru di sini sangat kreatif sekali. Betul. Luar biasa. Aku nggak habis pikir betapa canggihnya nih beradaptasi seperti itu ya, Miss ya. Iya. Nah berhubung nih Miss waktu itu terbatas, tadi aku udah ngelihat beberapa Mom Enders yang sudah bertanya di kolom pendaftaran. Nah, seperti janjinya di flyer Instagram Live hari ini, bahwa hari ini kita memberikan hadiah untuk penanya dan penonton terbaik berupa potongan pendaftaran sebesar Rp100.000 loh, Miss ya. Jadi kita langsung lihat aja ya siapa yang bertanya. Kita lihat pertanyaan dari Toko Kita 2018_ID. Selama anak belajar online, mungkin kurang mendapatkan materi pembelajaran membaca untuk memasuki SD karena tidak ada tatap muka dengan guru. Boleh masukan dan saran? Iya, jadi gini. Ini berarti untuk usia 5-6 tahun ya. Jadi kemampuan mereka mengenal huruf, terus membaca gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke ini, percaya bahwa kemampuan kognitif ini akan ada karena apa gitu kan? Karena stimulasi yang diberikan. Nah, itu guru-guru menstimulasi dengan PPT gitu kan, presentasi ini C gitu kan, ini A, ini B, ini E. Nah, itu mereka dapat di pembelajaran online-nya. Cabe gitu. Nah, jadi motivasi terus mereka untuk membaca itu berarti kan ada gitu kan. Nah, dari motivasi itu mereka akan ikut nih. Oh, cabe. Nah, nanti ibu guru di virtual kelasnya coba misalnya Selin, ayo ini ibu lihat nih apa ya, C A B E. Nah, terstimulus tuh mereka cabe. Oke. Nah, yang satu juga kan ikut kompetisi ya gitu. Nah, terus kemudian ibu guru juga jadi gini, plusnya kita adalah RPPH kita itu, rancangan pelaksanaan pembelajaran itu diberikan ke orang tua murid. Bapak atau ibu tadi yang bertanya belum tahu. Namanya sih Toko Kita. Nah, iya. Nah, itu tujuan pembelajaran setiap kelompok usia itu ada di situ tuh. Tiap harinya apa yang mau distimulasi. Nah, kalau di TKB itu suku kata, kita udah sampai suku kata, lalilu, lelo gitu. Nah, itu distimulasi Pak di virtual kelas kita. Gitu. Nah, nanti komunikasi sama orang tua. Nah, kalau nanti orang tua merasa bahwa Miss belum bisa nih, nah itu nanti akan ada pendampingan lebih lanjut sama ibu gurunya. Entah itu dimotivasi dengan video call gitu. Jadi di virtual kelas untuk kelompok B
itu ada stimulasi untuk kemampuan mereka membaca ya. Semoga menjawab pertanyaan ya dari tadi tokoh kita. Ini saya kurang tahu nih, maaf nih Bapak atau Ibu. Mungkin setelah ini jika ada pertanyaan yang kurang jelas, mau ada konsultasi lebih lanjut tentang pendidikan anak khususnya tadi usia 2-5 tahun, bisa langsung menghubungi kami. Nomornya tersedia di bio-nya Recis. Itu nomor WhatsApp marketingnya Recis. Nanti bisa saya bantu untuk buatkan jadwal bersama dengan Miss Dia. Miss Dia ada kata-kata terakhir mungkin sebelum kita tutup live IG pada siang hari ini? Ya, jadi untuk Mami sama Dedi gitu ya, di rumah tidak perlu tadi khawatir ya, karena memang setiap anak itu unik gitu ya, nggak akan sama satu dengan yang lain, itu nggak akan sama. Jadi terus juga begitu juga dengan cara pendampingan gitu ya. Jadi untuk mendidik anak-anak usia dini itu mari gitu kan ke lembaga pendidikan anak usia dini, terus pelajari atau lihat program dan kurikulum yang mereka punya, terus kemudian juga trust dan percayakan kepada kami gitu. Karena memang itulah gitu ya tempat untuk membentuk tadi yang saya bilang. Jadi jangan abai atau jangan, yuk mereka ada di dalam masa golden age. Jadi ini saatnya mencetak gitu ya. Jadi ketika kita sudah susah-susah payah mencetak udah bagus gitu, nanti di umur 6 tahun mereka SD, terus nanti umur 8 tahun SD aja pun udah kelihatan tuh kasih cetakan gitu ya. Jadi benar-benar usia dini itu memang betul-betul penting sekali. Baik, sudah cukup Miss ya? Baik, kami dari Regina Papis Jakarta mengucapkan terima kasih banyak kepada Mom and Dads yang sudah menonton live IG pada pagi hari ini. Dan nanti akan saya umumkan juga, kami dari tim Markom akan mengumumkan siapa pemenang yang mendapatkan potongan pendaftaran sebesar Rp100.000. Aku tadi udah lihat tuh banyak yang nonton dan ada juga beberapa yang nanya. Cuma tadi karena yang paling dekat pertanyaan tadi ada yang tokoh kita, jadi kemungkinan kayaknya tokoh kita nih yang menang nih Miss Dia. Saya juga minta maaf ya kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Saya Miss Gita. Saya Miss Dia. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di live IG selanjutnya. Dadah.